Pasar Matic entry level bener-bener udah jenuh banget. Pasarnya lengah dikit langsung hilang. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa karena pasar entry level bener-bener udah banyak banget. Dan hampir semua produsen yang ada bermain di sini. Namun kalau lagi ngomongin kelas entry level, ada satu produsen yang mendominasi penjualan di kelas ini. Ya, Honda. Honda adalah raja di beberapa kelas dalam hal penjualan termasuk di entry level. Siapa yang bisa ngalahin penjualan Honda Beat? Kayaknya untuk saat ini nggak bakal ada. Namun, walaupun Honda adalah raja di kelas entry level, bukan berarti Honda akan selalu sukses berjualan di kelas ini. Karena ternyata beberapa motor entry levelnya gagal dan nggak laku di pasaran. Salah satunya adalah Honda Genio. Pertanyaannya, kenapa Honda Genio nggak laku? Jika kita ngomongin Genio, waktu pertama kali Honda Genio diluncurkan tahun 2019, sebenarnya banyak yang terkesima dengan motor ini. Desainnya baru, modelnya retro klasik, harga lebih murah dari Honda Scoopy. Dengan hal-hal itu aja, banyak yang berpikir sepertinya segmen entry level klasik retro akan dikuasai motor Honda lainnya lagi. Tapi ternyata motor ini benar-benar sepi peminat. Kenapa bisa? Jika kita lihat-lihat lagi, Genio ini motor entry level retro klasik yang sama dengan Honda Scoopy, walaupun secara harfiah Genio ini di bawah satu level dengan Scoopy. Tapi Genio masih bisa disandingkan dengan Scoopy. Dengan harga, model, dan spesifikasi yang dimirip-miripin sama Scoopy, Honda Genio jadi memiliki positioning yang kurang jelas sebenarnya. Maksudnya gimana? Scoopy adalah nama yang besar untuk sebuah produk motor dari Honda. Kasarnya, Honda ingin nyaingin Honda Genio dengan Honda Scoopy. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Terlebih lagi, jika kita mau ngomongin Scoopy dan Genio, dari secara desainnya aja, Scoopy masih jauh lebih baik daripada Honda Genio. Iya kan? Genio itu ibaratnya motor kentang, retro banget enggak, sporty ya udah pasti enggak. Dengan kondisi seperti itu, motor ini jadi motor yang bingung pasarnya. Anak muda, ya enggak juga. Anak muda ya pasti pilih Scoopy di antara kedua motor ini. Emak-emak, Genio kayaknya terlalu kecil untuk emak-emak. Jadinya ya kondisinya cukup bingung pasar Genio ini. Terlebih lagi jika kita mau lihat lagi, Genio sebenarnya juga nggak punya nilai lebih yang jelas. Nggak ada fitur spesial, nggak ada performa mesin yang lebih baik, dan desainnya sebenarnya juga ya nggak unik-unik banget. Kasarnya lagi ya motor ini cuman kayak Scoopy yang dikurangin fitur, atau Beat yang dipaksa tampil lebih mahal. Jadinya ya pasarnya bingung. Ditambah lagi harganya juga mepet ke beberapa motor entry level Honda lainnya. Honda Genio saat ini dijual di harga 20 juta rupiah lebih dikit, sedangkan Honda Scoopy dijual dengan harga sekitar 22 jutaan, dan Honda Beat dijual di harga 18 jutaan. Bingung gak tuh kalau mau beli motor ini? Beli Genio atau beli Honda Beat ya? Kalau beli Honda Beat udah jelas, pasarnya jelas, partnya jelas, harga jual kembali juga jelas, dan yang pasti harganya lebih murah sekitar 2 juta rupiah. Lumayan buat penghematan. Sedangkan jika kalian ingin yang lebih, tinggal nambah 2 juta lagi, bisa dapat Honda Scoopy. Tampilannya lebih iconic, apalagi kita ngomongin yang terbaru. Penampilannya tentu aja jauh lebih baik daripada yang versi sebelumnya. Dari versi sebelumnya aja lebih baik, ini tentu aja Honda Scoopy saat ini jauh lebih baik lagi dari Genio. Belum lagi kalau kalian ingin motor yang lebih sporty sedikit. Kalian tinggal nambah dikit lagi, kalian bisa dapat Honda Vario 125 di harga 23 jutaan. Ya, nambah 3 juta kalian bisa naik cc. Dengan kondisi ini, Genio benar-benar diapit oleh motor-motor ikonik Honda. Honda Beat, Scoopy, bahkan kalau mau lebih jauh lagi, di range harga yang sama, ya ada Honda Vario. Dengan kondisi ini, Genio ya benar-benar nggak bisa stand out dan nggak kelihatan sama sekali. Ditambah lagi, motor ini juga menggunakan rangkai ISAF. Ya, walaupun kebanyakan orang hampir nggak peduli sih masalah rangkai ISAF mau osteoporosis atau enggak. Jadinya ya perihal rangkai ISAF sebenarnya bukanlah salah satu penyebab motor ini kurang laku. Iya kan? Kemudian kondisi Genio saat ini juga diperparah dengan kondisi pesaing-pesaingnya yang non-Honda. Misalnya Yamaha dengan Yamaha Fazio. Mungkin banyak yang berpikir kalau Fazio memiliki desain yang aneh. Dan ya memang Fazio desainnya cukup aneh. Tapi faktanya dengan desain yang aneh itu, Fazio jauh lebih laku daripada Genio. Dan Fazio bisa dibilang Genio killer juga. Walaupun harganya berbeda 3 jutaan, tapi tetap aja harga 3 juta itu cukup nanggung jika ingin membeli motor baru. Kemudian selain Fazio, kondisi saat ini juga diperparah lagi dengan Yamaha yang udah ngeluarin Yamaha Gear Ultima yang katanya hybrid dengan harga yang mirip-mirip dengan Genio. Kasarnya lagi, jika kalian punya budget 20 juta, daripada beli Genio yang serba nanggung kayak gini dan pakai ISAF yang bisa osteoporosis, lebih baik beli Yamaha Gear yang udah jelas-jelas dapat pembaharuan yang baik. Apalagi speedometernya juga udah digital. Ya udah Genio semakin gak dilirik.
Apalagi jika kita lihat marketing Genio juga benar-benar minim banget. Apakah kalian sadar kalau kalian hampir nggak pernah lihat iklan Genio beberapa tahun terakhir? Jangankan iklannya, brandingnya juga nggak ada sama sekali. Ini berbeda seperti Honda Scoopy, apalagi Honda Beat. Motor-motor itu benar-benar diangkat terus sama Honda. Namun kenapa Honda tidak melakukan marketing yang bagus untuk Genio? Karena memang marketing sangat penting untuk penjualan produk. Ya minimal versi khusus untuk motor ini diadain biar dapat perhatian walaupun sebentar. Tapi sayangnya versi khusus juga nggak ada untuk motor ini. Ya motor ini benar-benar cuma untuk pelengkap aja, atau sebagai pengkuat pasar segmen entry level di bawah naungan Honda aja. Karena sejatinya motor ini memang nggak punya kelebihan apapun jika dibandingkan dengan motor lainnya di rentang harga yang hampir sama. Ya kan? Oh iya, satu hal lagi kenapa orang nggak mau beli Honda Genio. Jadi kebanyakan orang yang pengen beli motor Honda itu kebanyakan dari mereka biasanya sudah memikirkan harga jual kembali sebelum membeli barang tersebut. Iya kan? Iya dong, masa enggak? Kalau nggak ada pemikiran begini, ngapain beli Honda? Iya kan? Dan sayangnya Honda Genio tidak bisa menjamin harga jual kembali yang stabil seperti motor Honda lainnya. Karena faktanya motor ini memiliki nilai jual kembali yang cukup anjlok. Kalau udah begini, ya konsumen loyal Honda yang memikirkan resale value tentu aja nggak mau beli Honda Genio. Ya siapa yang mau jual motor ini seharga jual motor Honda Beat yang harga barunya lebih murah 2 juta rupiah? Iya kan? Dan pertanyaan terakhirnya, apakah Genio adalah motor yang buruk? Jawabannya tentu aja enggak. Jika kalian tidak mementingkan desain, mementingkan fitur, resale value, dan lainnya. Genio sebenarnya sama seperti halnya motor entry level lain, yang berarti motor ini hampir setara secara performa dan lainnya dengan motor entry level lainnya. Tapi kalau sama secara performa dan lainnya, kenapa Honda Genio memiliki harga yang lebih mahal daripada Honda Beat? Yang mana Honda Beat sama-sama motor entry level dari Honda juga. Ini sih yang bikin bingung, kenapa harganya bisa beda 2 juta? Padahal keseluruhan ini motor mirip kayak Honda Beat, basic banget. Apa karena speedometernya yang udah digital? Tapi ya speedometer digitalnya ya juga begitu doang, nggak ada yang spesial gimana-gimana. Apakah karena power outletnya? Tapi Beat baru kalau nggak salah ada power outlet juga. Apakah karena desainnya? Ya desainnya juga biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Bingung kan? Ya motor ini benar-benar bikin bingung banget, hampir semuanya bikin bingung. Kenapa dia bisa lebih mahal dari Honda Beat? Kenapa motor ini begini? Kenapa motor ini begitu? Tapi satu hal yang jelas dari Honda Genio ini, motor ini bisa dibilang nggak terlalu value for money. Tidak seperti Honda Beat ataupun Honda Scoopy. Iya kan? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.